Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazdia Mawada, mahasiswa pendidikan matematika program pendidikan profesi guru prajabatan gelombang kedua tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Beberapa hal yang akan saya bahas yaitu latar belakang praktik pengalaman lapangan 2, review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, analisis artefak pembelajaran, dan pembelajaran bermakna. Latar belakang praktik pengalaman lapangan 2. Mata kuliah PPL 2 merupakan lanjutan mata kuliah PPL 1. Mata kuliah ini merupakan forum bagi mahasiswa PPG untuk menguatkan kemampuan mengembangkan pembelajaran berbasis data driven learning dengan landasan utuh dari pengembangan akademik, sosial emosional, dan profesionalnya sebagai calon guru pemula. Pengembangan kompetensi ini bersifat organik, integratif, berkelanjutan, dan kolaboratif. Mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, review pengalaman belajar. Topik 1, orientasi PPL 2. Topik 2, observasi PPL 2. Topik 3, pembelajaran terbimbing. Topik 4, pembelajaran mandiri. Topik 5, diskusi refleksi akhir PPL 2. Topik 1, orientasi PPL 2. Pada kegiatan ini, mahasiswa bersama dosen pembimbing lapangan dan guru pamong akan melakukan orientasi praktik pengalaman lapangan 2. Orientasi ini dimaksudkan untuk menguatkan pemahaman mahasiswa tentang karakteristik kegiatan PPL 2, pihak yang terlibat, langkah kegiatan, tagihan, serta sistem evaluasinya. Orientasi ini dilakukan melalui kegiatan pembekalan PPL 2 yang dilakukan oleh pengelola PPG di LPTK. Selain itu, kegiatan orientasi juga mengenalkan mahasiswa PPG khususnya terkait dengan manajemen sekolah, tata tertib sekolah, kultur sekolah, serta berbagai informasi akademik dan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah mitra. Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan pembekalan PPL 2 dan diberikan oleh kepala sekolah atau penanggung jawab PPL PPG prajabatan di sekolah. Topik kedua, observasi PPL 2. Kegiatan observasi bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan menangkap dan memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang nampak selama proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Selain itu, observasi juga bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh tentang lingkungan akademik dan non-akademik di sekolah tentang PPL 2. Topik ketiga, pembelajaran terbimbing. Pada praktik pembelajaran terbimbing, mahasiswa PPG berlatih mengajar di bawah bimbingan intensif guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Setiap mahasiswa melakukan siklus praktik pembelajaran terbimbing. Setiap siklus pembelajaran mencakup kegiatan penyiapan atau membuat rencana pembelajaran dan perangkat atau plan, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran atau evaluation and reflection, serta menyusun RTL atau follow up plan. Topik 4, pembelajaran mandiri. Pada kegiatan praktik pembelajaran mandiri, proses pembelajaran dilakukan dalam 4 siklus. Mahasiswa diberikan kesempatan yang sangat berharga untuk mengajar di kelas secara langsung. Dalam setiap siklus, mereka menggunakan rancangan pembelajaran yang telah mereka susun dengan cermat sebelumnya. Yang menarik dari kegiatan ini adalah mahasiswa menjalankan tugas mengajar tanpa didampingi oleh guru pamong. Dengan demikian, mereka bisa merasakan pengalaman mengajar secara mandiri dan langsung berinteraksi dengan siswa, yang tentunya menambah wawasan dan keterampilan mengajar mereka. Kegiatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam metode pembelajaran yang mereka terapkan. Secara keseluruhan, praktik pembelajaran mandiri ini sangat bermanfaat dalam membentuk calon guru yang kompeten dan percaya diri.
Topik kelima, diskusi refleksi akhir PPL 2. Mahasiswa melakukan diskusi refleksi yang mendalam terkait pelaksanaan PPL 2. Dalam diskusi ini, mereka membahas berbagai aspek mulai dari tahap awal orientasi, di mana mereka diperkenalkan dengan lingkungan dan aturan praktik, hingga praktik pembelajaran mandiri yang telah mereka lakukan. Selama beberapa siklus pembelajaran, mahasiswa berusaha menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh, mengevaluasi tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Diskusi ini untuk berbagi pengalaman, mempelajari kekuatan dan kelemahan diri, serta merumuskan strategi yang lebih baik untuk kedepannya. Refleksi pengalaman belajar. Di sini saya memilih satu topik untuk dibahas lebih lanjut, yaitu topik 2, observasi PPL 2. Praktik pengalaman lapangan 2 memberikan banyak pengalaman baru yang berharga dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mempersiapkan diri menjadi seorang guru. Selama berlangsungnya PPL 2, saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan profesional. Setiap kegiatan PPL yang telah saya ikuti meninggalkan kesan yang sangat kuat dan membekas, terutama karena saya mengeksplorasi dan memahami lebih dalam tentang kelebihan dan kekurangan saya dalam menyusun serta melaksanakan pembelajaran di kelas. Pengalaman ini membuka mata saya tentang pentingnya refleksi diri dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya berikan. Melalui praktik pembelajaran mandiri, saya tidak hanya belajar mengajar, tetapi juga belajar mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dengan demikian, PPL 2 menjadikan kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk terus belajar dan berusaha menjadi guru yang lebih baik di masa depan, sehingga kualitas pembelajaran yang saya berikan dapat semakin meningkat. Analisis artefak pembelajaran. Artefak yang saya cantumkan merupakan kumpulan tugas-tugas yang sudah terselesaikan pada topik 2 di semester 2 ini. Ruang kolaborasi, menjelaskan tentang kesulitan, hambatan, tantangan, dan solusi dalam mengatasi tantangan pada saat observasi PPL 2. Berikut adalah dokumentasinya. Tugas LK2A dan LK2B. LK2A menjelaskan tentang lembar observasi lingkungan belajar dan LK2B menjelaskan tentang lembar observasi karakteristik peserta didik. Berikut adalah dokumentasinya. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan yaitu menempatkan peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses. Untuk mengimplementasikan prinsip ini, saya berusaha menghubungkan topik pengajaran dengan situasi sehari-hari yang akrab bagi peserta didik, sehingga materi yang disampaikan terasa lebih relevan dan mudah dipahami. Saya mendorong mereka untuk aktif bertanya dan mencari jawaban sendiri, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis. Selain itu, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih metode pembelajaran dan penilaian yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, serta memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar. Dalam proses ini, saya menekankan pentingnya kolaborasi antar peserta didik, mendorong kreativitas dalam menyelesaikan tugas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung perkembangan mereka. Semua upaya ini bertujuan agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang lebih bermakna, relevan, dan menarik, sehingga mereka lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi seminar pendidikan profesi guru mengenai mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai seminar pendidikan profesi guru mata kuliah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.